Rencana penerapan pajak option. Sejumlah pemerintah daerah, khususnya di luar Jakarta, akan memberlakukan pajak option untuk kendaraan bermotor, baik itu mobil atau motor. Nah, pajak option ini akan menambah pajak yang dikenakan untuk kendaraan, yaitu sebesar 66% dari pajak kendaraan yang kita bayar. Pajak option ini untuk pemasukan pemerintah daerah. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kita sempat hitung, kalau mobil pertama itu jatuhnya itu hampir sama, bahkan sedikit lebih murah. Sampai kita bercanda, kita mengatakan lebih murah itu untuk ongkos parkir. Itu untuk mobil pertama. Jadi tadi yang Sistema hitung itu, menurut saya harus ada perbandingan dengan yang aturan sebelumnya. Iya betul, tidak Jadi terpaut banyak. baru, Memang tidak terpaut banyak dengan aturan sebelumnya. Betul, tidak terpaut banyak. Cuma mobil kedua dan mobil ketiga atau selanjutnya kita belum tahu. Jadi saya pikir sistem ini juga ada baiknya karena kelihatannya pendapatan supaya clear dari awal sistem udah membagi mana yang jatuh di kabupaten. Kalau saya tidak salah, DKI Jakarta tidak dikenakan karena kita DKI kan nggak ada kabupaten. Yeah. Jadi DKI Jakarta tidak kena, provinsi lain yang ada kabupaten atau kota madya atau apalah istilahnya itu dikenakan dan dibagi langsung didistribusikan ke pendapatan daerah, mungkin PAD masing-masing kabupatennya atau provinsi. Jadi saya pikir cara ini kita jangan berprasangka buruk bahwa langsung pajak walaupun PPN dan lain-lain yang selalu kita diskusikan ya. Yeah. Menurut saya satu negara gak ada pilihan lain, pajak itu menjadi kewajiban masyarakat untuk membayar kepada negara. Tentu masyarakat juga mau negara mengelola dengan baik jadinya. Tetapi kita di sini teman-teman yang berbicara dan rakyat kita berbicara, kita sering disuguhi di Indonesia itu yang korupsi itu nggak tanggung-tanggung. Yeah. Jadi saya kira yang kita kritik terus-menerus kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap pejabat negara untuk revolusi mental untuk mental mereka. Kalau ngomongin baik-baik nggak mempan, aturan hukumnya harus tegas. Dalam hal ini yang kita sering bicarakan ini rancangan undang-undang perampasan aset, pengaturan uang kartal, dan pembuktian terbalik minimal ini bisa menjadi satu alat untuk menjerat mereka, artinya memiskinkan mereka. Ya kan? Dan harapan kita ya di mana lagi kalau enggak di pemerintahnya Prabowo Gibran ini. Jadi saya yakin masyarakat juga akan memberikan pajak kepada negara kalau uang itu dikelola dengan baik dan untuk pembangunan dan untuk masyarakat bawah. Tetapi situasi sekarang ini kita harus paham, bukan Indonesia aja yang tidak baik-baik. Negara lain juga banyak tidak baik-baik. Nah, disuguhi dengan pajak terus-menerus, berita yang jadi headline, sementara tindakan pemerintah atau langkah terhadap aturan untuk memiskinkan koruptor itu apa? Kita butuh sekarang. Tindakan itu yang kita perlukan. Baca nggak sih, baru-baru ini berita hari ini di Cina ada satu berita, itu kalau nggak salah ketua partai apa gitu ya kepalanya ya, korupsi 6 miliar yuan. 6 miliar yuan itu mungkin rupiah itu sekitar ya mungkin nggak sampai 15 triliun ya. Hukumannya jelas, hukuman mati langsung. Jadi yang kita perlukan di Indonesia, pemerintah juga harus menanggapi. Dan kalau saya tidak salah, berita pagi ini Pak Prabowo lagi di Mesir, sudah sempat utarakan, memberikan kesempatan mereka yang mau mencuri uang untuk kembalikan. Nanti caranya bolehlah diam-diam. Atau bagaimana lah ya, kita nggak tahu lah ya, karena yang namanya korupsi kan susah suruh balikin dana, kan ketahuan dia koruptor. Apalagi diumumin ya kan. Ada psychological shock. Dulu sebenarnya kan udah dikasih kesempatan ya melalui tax amnesty. Itu kan sebenarnya pemutihan harta mereka. Tapi kelihatannya ya nggak berhasil dengan baik, akhirnya dipakai untuk penerima negara. Yeah. Jadi ayolah kita mengkritik pemerintah, kita kritik dengan seimbang juga. Yang menjadi kewajiban kita tentu kita lakukan, tetapi yang kita harapkan pemerintahan sekali ini yang baru harus tegas. Ya, kalau dari sisi saya, pajak itu kan sebenarnya
satu tax ratio dulu lah. Tax ratio itu kan 10% ya saat ini di Indonesia. Jadi masih banyak juga orang-orang yang tidak bayar pajak, termasuk juga kendaraan bermotor ini. Ya kan, jadi banyak juga yang kendaraan bermotor ini tidak bayar pajak juga. Berarti kan itu juga salah satu shadow ekonomi lah gitu aja ya kan, karena hanya 10% yang bayar pajak. Nah ini adalah dari 10% itu kan sebenarnya majority adalah dari PPH gitu aja ya, bukan PPN. Walaupun PPH ini akan terdampak kalau umpamanya banyak pengangguran. Ketika banyak pengangguran ya kan, pabrik pada tutup, otomatis kan PPH-nya turun tuh. Ya, ini yang menyebabkan juga pemerintah akhirnya kalang kabut untuk mencari sumber dana yang lain. Yang paling gampang memang adalah PPN. Tapi sebenarnya PPN jadi 12% itu kan sebenarnya akibat ulah tanda tangan dari DPR tahun 2021 gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan barang baru, sebenarnya itu barang lama yang akhirnya akan terbit di pemerintahan baru gitu. Jadi tapi menurut saya sih kalau mau usaha ya pemerintah harusnya bisa usaha lah, minimal menunda gitu aja sampai kondisinya pulih gitu ya kan, baru bisa dilaksanakan. Walaupun itu adalah akibat dari keputusan yang mungkin kurang bijaksana di tahun 2021. Karena backgroundnya 2021, kenapa pokoknya itu mau dinaikin 11 terus lalu ke 12, dikarenakan pemerintah boncos nanganin COVID. Kan gitu. Sebenarnya kalau dari sisi masyarakat mungkin bisa terima gitu aja. Nah kalau untuk pajak kendaraan memang sebenarnya diperlukan ya kan untuk jalanan dan lain-lain. Walaupun sebenarnya kalau dilihat jalan tol kan sebenarnya bukan investasi dari pemerintah doang ya. Kohalun juga kan, Bapak Alun juga kan majority gitu aja ya kan dalam hal ini. Jadi kan sebenarnya investor untuk jalan tol ya kan, bukan pemerintah gitu aja. Yang menurut saya adalah ya lebih tadi yang Bapak tadi yang bilang bahwa sebenarnya lebih ke undang-undang anti korupsi sih yang harusnya lebih dikejar, sama juga yang tax ratio-nya dinaikin dong gitu ya kan. Masa kalah gitu sama Thailand ya kan, yang rata-rata di 15-18%. Yang paling besar kan di Asia Tenggara ini kan adalah salah satunya Vietnam gitu aja. Tapi kita tahu lah Vietnam kan negara komunis gitu aja ya kan. Indonesia iklim pemerintahannya memang lumayan kuat gitu ya, very strong gitu aja ya kan. Komunis itu kan strong gitu aja di situ. Nah Indonesia kan enggak gitu aja ya kan. Dan menurut saya itu adalah lebih kepada penegakan hukum kembali. Orang yang enak dan gampang memang cari penghasilan dari pajak. Semuanya pajak, semuanya dipajakin. Kita nggak sadar bahwa golongan menengah ke bawah tuh lagi anjlok ini masalah ekonomi. Gimana mau bayar pajak? Orang ekonomi lagi sepi begini, lagi kacau baru begini. Yang penting ini, kalau menurut saya, hukum ditegakkan sekeras-kerasnya. Anggota DPR sekeras-kerasnya bikin payung hukum. Jangan minta duit sama rakyat. Rakyat udah kalang kabut ini, udah miskin rakyat ini. Kalau orang-orang yang di atas kan lebih enak-enak aja. Karena apa? Semua itu dibayar oleh pajak. Nah, pajak itu adalah membiayai pejabat-pejabat pakai mobil yang mewah, pakai ini, pakai itu, para menteri, para eselon, para dirjen, semua banyak pajak. Jadi sapi peraya itu rakyat. Semua banyak pajak yang macam-macam lah. Banyak pajak mobil, pajak motor, pajak rumah. Rumah aja udah berapa duit kalau kena pajak. PPPTH itu. Kalau kita jual rumah. Jual rumah tuh dua belah pihak kena pajak. Kalau nggak bisa jalan, nggak bisa disetujui oleh notaris. Notaris nggak berani tanda tangan. Semuanya bayar pajak, makan bayar pajak, PPN. Katanya barang-barang mewah kena juga. Nanti imbasnya kayak, karena itu bergulir seperti efek domino. Nggak mungkin kalau efek domino itu udah jalan, ya itu kena juga. Nggak ada bisa kena barang mewah juga. Barang mewah itu nanti kan diperuntukkan untuk siapa, nanti kenapa begini, nanti efek samping itu banyak gitu. Terima kasih. Dan saya pikir ini kebijakan yang keliru ya. Ini yang harus cepat diperbaiki oleh Kementerian Keuangan, katakanlah mereka sebagai otoritas yang men-setting pajak baik di level nasional maupun level daerah.
Jadi jangan biarkan, mungkin Pak Presiden harus campur tangan dalam hal ini. Saya nggak yakin sih Sri Mulyani mampu ya. Karena dari 11% ke 12% aja kan beliau cukup tega gitu ya. Jadi belum tentu dia mau berhadapan dengan kepala daerah untuk menertibkan ini. Saya pikir kita semua hanya bisa berharap pada Pak Prabowo. Jadi supaya jangan lagi menambah beban pajak atas apapun yang ada saat ini. Apalagi pajak itu yang 11 jadi 12% ini kan masih lapisan produknya macam-macam gitu. Karena bagaimanapun kalau itu naik pajak pasti paling tidak secara langsung logistik ya, biaya logistik kalau katakanlah pajak angkot, pajak kendaraan lah, itu pasti naik biayanya. Yang kedua, daerah-daerah ini juga latah. Kalau dilihat dari data bahwa DIPA, daftar isian proyek anggaran tahunan itu banyak juga yang realisasi sebuah kota, misalnya kota A dapat DIPA-nya 100 miliar katakanlah. Itu realisasinya hanya 70-75%. Sehingga mereka di saat kuartal keempat itu kan bingung bikin seminar di hotel semua kan. Kita tahu di Jakarta itu kalau Anda anytime ke hotel-hotel itu kan partai coklat semua itu sebenarnya di dalam meeting-meeting itu. Sekarang mereka lebih pintar ya pakai baju batik. Jadi ini menunjukkan bahwa serapan atas DIPA yang dibiayai oleh APBN atau APBD dengan existing source, sumber yang existing pun itu realisasinya tidak maksimal. Nah, kenapa lagi harus ada peningkatan sumber pajak di saat yang bersamaan masyarakat susah, pajaknya sudah mau dinaikin PPN itu pajak yang mau pukul rata sama semua rakyat. Kemudian di saat ini juga mereka mau naik, pemerintah daerah ini. Ini menunjukkan adanya ketidaksensitivitasan dan adanya kekurangan otoritas dari Kemenkeu, sehingga daerah-daerah itu atau Kemendagri, sehingga daerah-daerah merasa berhak bikin pajak. Kamu mau ngomong apa di pusat? Saya berhak kok, ini pajak domain saya. Nah, ini kan menunjukkan tata kelola pemerintahan yang menurut saya bagi investor luar negeri memalukan ya. Mungkin bisa tahan dulu, jangan investasi di tempat yang hukumnya pun masih acak-adul gitu. Terima kasih. Iya, maksud saya begini, takutnya nanti bajai dinaikin pajak gimana tuh? Bajai, sepeda, gerobak sampah dikenain pajak juga kali kan nanti. Kayak habis pajaknya udah segala macam dipajak-pajakin. Tinggal itu deh yang belum pada. Apa? Bajai, gerobak sampah, nah, kayak gitu-gituan kali. Truk yang barang-barang itu, ya kayak gitu aja. Bajai kalau dikenain ampun dah. Kalau di PIK 2 tuh Pak, saya rasa 500% pajak boleh tuh, pantas. Yang tinggal tempat lain jangan dah. PIK 2, PIK 1 tuh naikin tuh 500% segala macam. Betul. Oke. Beda sekali di sana. Terima kasih ya. Ya semua sudah naik pajak semua, kemarin 12%, sekarang tambah pajak lagi. Kasihan rakyatnya dibebani dengan kondisi ekonomi sedang lesu. Kalau menurut saya sebaiknya tunjangan DPR itu dikurangin lah. Itu lumayan buat nambah-nambah dana negara, nggak usah pajak dinaikin. Kalau nanti masyarakatnya makmur, usaha mereka lancar, itu akan meningkat sendiri. Kalau sekarang mereka lagi berat juga, dipajakin terus, pajak terus, ya lama-lama padahal setiap waktu juga kita bayar. Kita makan restoran juga bayar pajak, kita beli barang juga bayar pajak, semua juga kita bayar pajak, ditambah pajak. Saya rasa itu aja sih, bahwa anggota DPR itu terlalu enak. Mereka tuh sudah, ya kalau boleh saya bilang sih, berbalik lagi ke situ, tugas mereka tuh apa sih sebenarnya? Saya nggak melihat ada sesuatu hal yang bagus yang mereka lakukan. Tunjangan mereka segitu besar. Memang gaji kecil, tapi tunjangan mereka segitu besar. Akhir bulan mereka bisa terima ratusan juta. Buat apa rakyat yang sengsara? Mereka nggak wakilin sengsara. Mereka wakilin menikmati duit rakyat yang sengsara. Ibaratnya menari di atas penderitaan rakyatnya yang sengsara aja, gitu loh. Jadi maka nggak heran banyak orang mau berbondong-bondong jadi caleg, jadi anggota DPR, ya nggak heran. Kenapa? Sumber duitnya dari situ. Itu aja sih. Saya rasa harusnya udah di-cut lah mereka buat fasilitas. Benar-benar jadi mereka tuh kerja buat rakyat, bukan buat
diri sendiri, nimbun kekayaan. Kalau menurut saya seperti itu. Ya menurut saya pajak-pajak ini, kendaraan bermotor ini ya kemungkinan kalau naik lagi ya akan memberatkan para pemilik kendaraan motor, sebagian besar rakyat kita yang menengah bawah gitu ya. Kalau membeli motor gitu ya, kemungkinan akan memberatkan mereka. Karena kan sebelumnya pajak-pajak yang lain sudah naik, walaupun bukan yang tidak dinaikkan itu, atau yang hanya 2 bulan 3 bulan dikasih nggak naik, tapi besoknya naik juga dari 11% jadi 12% gitu ya. Itu sangat memberatkan rakyat kita, dan ini akan menambah naiknya harga barang dan jasa, termasuk bahan sembako kemungkinannya ya. Itu kemungkinan itu ada. Juga biaya ini dan biaya itu akan semakin naik dan akan lebih memberatkan lagi kehidupan ekonomi bagian besar rakyat kita yang menengah bawah kebanyakan ya. Lalu sebaliknya, korupsi, uang pajak yang udah kita kumpulkan, kita bayar pajaknya dan dikumpulkan itu harusnya dibarengi dengan misalnya membangun fasilitas infrastruktur yang bagus atau fasilitas yang lain yang bagus yang asalnya dari uang pajak kita. Misalnya jalan, ya jangan ada lubang-lubang dong, atau kerusakan jalan apapun dong. Jembatan juga jangan sampai putus, kali jangan sampai mapet akhirnya banjir begitu musim hujan besar datang. Jadi harus bagus semua fasilitas bangunan publik juga harus bagus dan harus dipelihara, jangan tidak dipelihara, tidak terawat gitu ya. Jadi kita lagi pula kalau dikumpulkan juga jangan dikorupsi. Nah kejadian kan berikutnya kan kemungkinan dikorupsi ya. Dan berbicara tentang korupsi, ya kalau niatnya presiden atau pemerintah ini ingin benar memberantas korupsi, kemarin bilangnya seperti itu. Tapi kenapa baru tadi ada berita TV mengatakan kalau Presiden Pak Prabowo mengatakan berilah kesempatan para koruptor untuk taubat. Itu ada di berita TV tadi. Ya ampun, koruptor kok diberi kesempatan taubat. Orang kalau ditangkap ya dari 300 triliun atau berapapun triliun itu, mereka hanya tengah-tengahnya saja kok di kamera sambil melambaikan tangan, seolah-olah selebritis. Nah, lalu apa bisa orang seperti itu taubat? Kemungkinannya kecil, walaupun bisa uangnya dikembalikan lagi semua. Yang korupsi 300 triliun misalnya rupiah dikembalikan 300 triliun rupiah, bukannya cuma ratusan miliar. Jadi ini kelihatannya koruptor ini untuk tobat sulit gitu ya. Kalaupun mengembalikan uangnya semua, bukan berarti 100% jaminan orang koruptor ini oknum berarti udah tobat. Karena tobat itu tidak melakukannya lagi perbuatan itu. Yang namanya tobat itu seperti itu, bukan mengembalikan uang semuanya lalu dia melakukan lagi. Apalagi nggak dikembalikan semua uang hasil korupsinya, itu lebih parah lagi. Itu namanya tobat palsu gitu ya. Dan harusnya kalau memang kemarin bicaranya yang di atas itu ingin memberantas korupsi, besoknya tadi di berita ini misalnya jangan bicara berilah kesempatan koruptor untuk tobat. Itu sama aja kontradiktif itu ya, berlawanan dengan omongan yang kemarin. Jadi mencela-mencela kemungkinan seperti itu. Ya itu kan semua yang untuk kembali ke kesejahteraan suatu kotanya ya. Jadi dikumpulin dulu melalui pajak STNK itu, lalu nanti dikembalikan kepada rakyatnya, kan saya pikir begitu. Komen aja. Jadi kalau pajak option ini menurut saya nggak usah lah banyak-banyakin pajak melulu gitu ya. Pemerintah ekonomi juga lagi lesu begini, pajak. Kalau saya cuma melihat ya, kita sama-sama melihat lah di depan mata. Itu motor-motor yang nggak pakai plat nomor itu berapa banyak, ya kan? Itu kebanyakan mereka karena menghindar dari tarikan debt collector lah, belum bayar pajak lah. Itu berarti kan susah, ya kan? Itu aja ditertipin aja dulu pajak-pajaknya supaya optimal, jangan tambah-nambah lagi. Udah pasti yang golongan-golongan kayak begitu nggak bakal bisa sanggup. Jadi itu satu. Kedua, penggunaan pajaknya buat apa juga kita nggak tahu. Yang pasti ada tambahan amunisi untuk korupsi, itu potensinya. Iya kan? Jadi tegakkan dulu hukumnya, rapikan semua ketertiban pembayaran yang masih pada belum bayar, baru nanti tahap berikutnya misalkan seperti itu. Tapi nggak usah meres-meres gitulah kalau menurut saya. Makasih. Pajak option sebesar 66% itu sangat besar sekali. Pajaknya sekarang 7 juta, 8 juta, itu tambahannya kalau
itu 42, sekitar 4 jutaan lah. Jadi nanti dia berapa bayar tuh? 11 juta, 12 juta. Gila. Itu namanya gila, Pak. Itu harus ditentang. Itu tidak benar menurut saya. Itu buat apa? Nah sekarang malahan yang korupsi seperti Bapak yang tadi bilang itu, malahan berikan dia taubat gitu. Oh gila nggak kayak begitu juga? Ya, saya sangat tidak setuju. Kalau pajak sampai dinaikin 60%. Ya. Benny sudah tua dipanggil kakek-kakek. Cakep. Pemerintah bokek, rakyat dicekek. Masuk, Kong Yansan. Ya dong dicekek kan? Yoi. Waduh, tadi saya lihat di Monas saya demo gila-gila. Gara-gara 1% ya. Itu nggak seberapa Ben ya. Kenapa gitu? Coba kita tegasin hukumnya nggak? Koruptor itu lebih gede kok. Bener nggak 1% kan citra jelek. Iya. Belum tentu dapat duit deh. Kenapa bisa gitu ya pejabat kita nggak tahu deh Ben? Ya nggak? Ya kadang kan cerita bangsa kita susah Ben. Bener nggak? Motor. Kita wajib seperti umpama sekarang ya. Saya wajib. Saya beli mobil baru, saya beli mobil mahal ya nggak? Saya kan nekat dong. Kalau jalannya bagus, diperbaiki, nggak korupsi kan kita ikhlas, oh ya Ben? Iya. Itu dari Jakarta jalannya, apa di daerah di Jakarta apa? Itu lubangnya seperti bekas kubu apa ya? Bekas kambing atau ini babi atau dimanain duitnya bingung kan? Duitnya gede kan? Coba bener Ben. Apalagi dulu ya sekarang saya pulang Pontianak ke Kucing enak jalan itu Ben. Di rumah itu orang sono bawa peraturan mobil motor enak banget. Mereka tuh punya tata krama mobil motor. Iya. Kau sampai ke Antikong, entah babi keluar, entah sapi keluar, entah kambing keluar, labrak kita bayar adat. Nah itu, betul kan? Iya. Makanya bangsa kita harus sadar korupsi ya dikurangin, bener nggak? Kalau nggak ya kacau, bayar berapa banyak nggak ada habis dimakan terus kan? Iya nggak? Udah yang penting Kong sama Benny nggak usah dicekek. Aduh, waktu itu anggota DPR minta dibebaskan ya masalah pajak ya, kendaraan ya, iya. Yang Suding kalau nggak salah yang kemarin dia ada di sini juga. Oh kan? itu bukan Pak SIM STNK itu mah. Oh STNK kan pajak juga. Iya. Pajak kan STNK. Iya. Iya, berarti batal dong. STNK mau dibebaskan kita ini. Kita berharap supaya STNK ini tidak dikenakan pajak ya. Ya nggak, kendaraan ini. Tapi sekarang ditambahin lagi ya. Gimana? Berarti nggak didengar gitu, nggak pengaruh. Anggota DPR berbicara juga. Jadi kata kuncinya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walaupun anjingnya kuat, ya nggak, kafilahnya lebih kuat lagi, berlalu mereka. Ya, jadi kita gimana ya, berharap gimana lagi? Ya cuma harapan saya untuk DKI pajak progresif dihilangkan saja lah. Walaupun itu bukan di DKI ya. Walaupun itu bukan di DKI, saya cuma minta berharap pajak progresif kendaraan bermotor, mobil itu dihilangkan. Karena uangnya kemana? Yang progresif ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Kalau 1 nggak apa-apa lah, itu normal ya nggak? Pas 2, 3, 4-nya itu dikemanakan uangnya? Kita pertanyaan kita itu motor, mobil, aduh, itu kayak tadi Pak siapa bilang, kayak motor itu kewajiban sekarang itu di rumah. Apalagi anak-anak sekolah itu perlu juga, karena angkutan ke sekolahan kita udah nggak ada, iya nggak? Iya. Jack Bingko apa itu juga capek nunggunya anak-anak kita. Yang ada telat sekolahnya. Jono uang yang ada. Nggak tahu jononya dihilangkan atau tidak nanti. Iya. Ya nggak? Katanya jono biar dekat dengan sekolah, rumah. Tapi dulu jononya jono uang, nggak tahu jono siang ini dihilangkan. Oke. Kalau jononya sih jangan dihilangkan, usia anak sekolah itu yang dihilangkan, jangan dibatas-batasi. Jadi blunder ini semuanya ini. Ya nggak? Ya kembali lagi saya bilang, saya berharap warga DKI, sebagai warga DKI, untuk pajak progresif kendaraan bermotor, mobil itu dihilangkan lah. Oke, siap. Kita pertanyakan itu uangnya kemana? Siap. Itu kembali lagi. Apa memang polisi itu bekerja untuk mencari uang? Padahal dia udah digaji rakyat. Ya nggak? Ya. Udah digaji rakyat, kenapa mereka mencari uang dengan rakyat juga? Oke,
Siap. Iya nggak? Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Makan manggis manis rasanya. Cakep. Gara-gara makan gratis, pajak dinaikannya. Masuk nggak tuh? Masuk tuh Pak, masuk Pak. Itu apa Omsen tuh apa? Omsen tuh saya nggak jelas tuh. Ini pajak kendaraan Pak pastinya Pak. SPP 3D atau ya, apa? yang dipungut sama pemerintah daerah. Nah, detailnya juga jujur aja saya juga masih bingung Pak. Pakai nama baru lagi Omsen gitu kan. Iya Omsen. Pajak naik aja pakai Omsen segala. Kalau saya sih namanya ya aturan pemerintah, cuman satu aja komentarnya. Ampun pemerintah, itu aja udah cukup. Jadi gini nih bro, yang mau namanya pajak apapun itu namanya, ya nggak? Rakyat tuh udah alergi sama pajak, ya nggak? Yang namanya pajak tuh ujung-ujungnya meres berburu di kebun binatang, bener nggak bro? Nah, nggak ada cukupnya kalau orang bilang kalau lu urusan sama pajak lu udah bayarnya masih aja yang kurang, betul nggak? Nah, mau lu redaksinya onsen ke, obsen ke, apa ke judulnya, iya nggak? Iya. Ujung-ujungnya biar sama, itu udah alergi. Kenapa bro? Lu tahu duitnya dipakai buat korupsi, iya nggak? Rakyat tuh udah jengah, iya nggak? Betul. Kalau tadi kata Akong, lobangnya bisa buat piara ikan lele. Panen lu lele di situ, ya nggak? Lobang jalanan. Nah, terus habis itu pajak kita dipakai buat apa? Buat gaji pejabat, aparat, jenderal, tentara, whatever lah. Yang kelakuannya melebihi yang punya negara. Betul nggak? Iya. Nah, itu problemnya. Rakyat nggak usah jauh-jauh, lihat di jalanan aja. Orang dia digaji sama kita, lah jalan dia duluan. Nah, emang kita nggak sibuk? Kita juga sama-sama sibuk. Kalau telat ke kantor kena SP, bener nggak bro? Iya. Emang situ doang sibuk, pakai nguing-nguing lagi, gua ngoeng-ngoeng ntar. Kan dari logikanya aja udah nggak bener, ya nggak? Lu tuh sebenarnya kerja untuk rakyat. Kalau udah kerja dari rakyat, giliran rakyat bikin laporan contoh, kagak jalan kalau kagak ada duit pelicin. Loh. Terus belum lagi anggota pejabat lagi DPR yang kelakuannya naudzubillah, ya nggak? Minta ampun dah. Ya udah melebihi, udah kayak yang punya negara dah kata orang. Aja rakyat tuh udah enek apapun yang berbau pajak. Kalau kata Akong, ya nggak? Dikorupsiin semua. Mendingan angkat Akong jadi presiden, lu jadi wakil presiden. Beres negara. Amin bro. Amin. Komentar saya sih cuma sedikit aja, kan pemerintah katanya gembor-gembor mau memberantas korupsi agar negara ini jadi baldatun thayyibatun warabun. Itu mungkin jauh di langit yang baldatun thayyibatun warabun. Jangan pernah berharap seperti itu. Kalau pemerintahnya aja nggak ada niatan yang benar untuk memberantas korupsi. Kalau menurut saya sebagai rakyat, kalau memang benar-benar pengen korupsi diberantas, ya udah sih nggak usah dipenjara. Para koruptor itu ambil aja, koruptornya berapa, nilainya berapa, ambil. Kan para koruptor pengen takut miskin kan? Iya, betul. Nah, kalau dipenjara keenakan, sudah makan duit rakyat, dikasih makan duit dari rakyat juga, kan sama aja. Iya. Nah, kalau memang benar niatnya seperti itu, ya nggak mungkin lah DPR mau mengesahkan. Nah, mana mau bikin undang-undang yang katanya itu kebijakan itu kan bijaksana. Tapi kebijakan itu bukan bijaksana yang ada. Peraturan dan pemerasan terhadap rakyat. Jadi benar kata yang para komentar barusan, enak sampai alergin, enak sampai istilahnya makan itu kekenyangan. Jadi dengar itu kadang-kadang pengen nggak komentar, tapi ya bikin opini lah sebentaran. Untung aja, gitu aja sih. Oke. Ya, perbaiki. Makasih. Ya, kalau menurut saya Pak ya, kalau masalah-masalah yang itu komentar itu memang benar itu Pak, benar semua. Korupsi itu nggak bisa dihilangkan. Bukti sekarang coba Tanur berapa triliun, PT Timah berapa triliun. Baru-baru ini BI lagi di apa lagi? Nah, jadi ini masalah pajak Pak. Saya pun udah kena ini Pak. Biasanya saya motor lama ya Pak ya.
saya bayar 100.000 pajak. Terus baru-baru saya bayar pajaknya dari 187. Untung aja saya bapak banyak uang lebih. Kan banyak saya di situ. Ya kan? Katanya, Pak, ini kenapa begitu Pak ini? Biasanya saya bayar pajak 100.000. Ini 187. Tapi ini Pak, ini dikenal sanksi apa? Sanksi SNK. Itu makanya, aduh, kalau pajak sekarang udah susah deh. Itu gara-gara makan pagi ini Pak. Pemerintah mau memperluas cakupan UMKM supaya tagih pajaknya yang naik 1% itu baru berasa ada dagingnya. Sekarang itu dagingnya kena tulang dia ya. Jadi mau diturunin omset setahun itu dari 4,8 ke 3 berapa lah. Pokoknya supaya banyak yang kena gitu loh. Karena selama ini kenanya dikit. Nah, itu tujuannya. Betul. Jadi sementara ini kita tahu duitnya kalau begitu udah masuk ke kas pemerintah itu nggak ada tuh. Oh, ini tagih dari misalnya ya STNK. Itu kan pajaknya buat perbaikan jalan kan. Tapi mana jalannya ya bolong-bolong ya dibiarin. Pokoknya udah masuk kantong dia udah campur aduk. Ya. Nah, tadi ada bicara bahwa BI itu digeledah KPK ya karena CSR-nya tuh ngaco, dipakai buat itu kan mestinya buat pendidikan atau ternyata dipakai buat pribadi, ya. Padahal itu BI dan OJK loh, maksudnya mestinya institusi kelas dewa itu mestinya yang orang-orang bener lah, gajinya juga gede-gede kok, masih aja doyan gitu loh. Jadi saya bilang mau naik pajak apa aja dengan dalih nanti buat ini ya, buat itu ya, itu ngibul. Semua begitu udah masuk ke anggaran APBN itu di blend. Kemudian nanti pengeluarannya baru dikeluarin dari pengeluaran alokasi segala macam. Nah, itu kita lihat yang nyata ini. Itu menteriannya aja banyak kok. Ya, pejabatnya segala macam itu memangnya bayar pakai daun. Ya pakai duit juga, duit kita. Masalahnya efektifnya kerjanya. Kagak jelas kan sampai sekarang. Iya begitulah. Terakhir ini mau info lagi. Apa tuh? Itu Bapak Menteri kita itu udah dipanggil tuh. Yang judol-judol itu. Oh iya betul, betul Pak. Itu ini baru namanya kerja. Biar masuk lah kalau memang nggak bener. Iya nggak? Iya. Supaya rakyat bayar pajak agak rela. Setuju. Itu Bong. Terima kasih. Iya, pajak naik lagi Mas Beni ya. Iya, gimana Pak? Karena sedikit naik, ini sedikit naik. Ya mudah-mudahan sih tambah membaik Mas Beni ekonominya. Pajak offset ini offside menurut saya. Jadi offset menurut saya offset dari pemahaman masyarakat. Jadi sebenarnya bukan ditambah, cuman itu pembagian antara untuk pusat sekian, untuk kabupaten kota sekian, gitu. Jadi sebenarnya nggak nambah Bang Beni, cuman mungkin kesannya kayak nambah. Nah, cuman ya memang banyak yang pendapat kalau ke daerah itu ya semakin banyak, ibaratnya kan semakin banyak pintu semakin banyak kebocoran ya nggak Bang Beni? Iya. Sekarang kan kalau satu pintu ke pusat ya kebocorannya mungkin sedikit, tapi kalau udah 2 pintu kebocorannya 2 pintu Bang Beni. Itu yang harus kita cegah. Ini menurut saya yang pajak-pajak seperti ini memang ada baiknya dibagi ke daerah, karena daerah juga biar dapat bagian untuk memperbaiki infrastruktur di daerah dia. Ya, cuman yang saat ini yang terjadi kan infrastruktur kan oleh pusat. Iya, PU pusat benerin jalan. Jadi saya rasa bakalan jadi dana yang simpang siur nanti. Karena belum ada ketetapan undang-undang bahwa
pembagian pajak offset. Saya juga jadi offset. Iya. Ini undang-undangnya harus dibuat dulu di awal. Yeah. Nah, ini pergunaannya oleh departemen mana? Kalau masuk ke kas kabupaten daerah, nah nanti dia bisa gunain aja buat apa aja. Gitu. Karena nggak ada ketentuan undang-undang dan hukumnya, gitu aja Bang Benny. Masalah pajak itu kan kita bukan bidang saya ya, tapi kalau pendapat saya itu pemerintah itu jangan terus menerus ngejar pajak. Kita yang namanya terdaftar di pajak pertama itu lelah itu, lelah kadang-kadang dagang rugi, dia tuh nggak mau tahu, ada pungli pun dia nggak mau tahu. Yang lebih penting pendapat saya itu pemerintah itu bagaimana cara mengelola uang itu biar efektif. Iya. Contohnya itu dana desa kan disebar begitu. Mestinya itu hasilnya ada dulu, baru nanti dana bisa dikeluarkan. Jadi pasti nih, pokoknya ini buat bikin irigasi udah ada deh. Bisa disebar baru bisa dicairkan, jangan para uangnya disebar, akhirnya uangnya habis nggak jadi apa-apa gitu. Di kementerian juga saya lihat di Kementerian Telekomunikasi itu juga seperti itu. Itu kita lihat itu produknya belum ada, towernya belum ada, uang udah dicairkan. Ini kerja apaan? Kerja kayak gitu lah. Iya. Terima kasih ya. Saya udah baca ya mengenai option ini, pajak option ya. Itu diangkat isunya itu kesimpulan siapa tuh, katanya menambah pajak yang kita bayarkan dari tahun sebelumnya gitu. Iya, jadi itu saya udah lihat ya mengenai pajak option ini adalah pembagian antara provinsi dengan kabupaten kota gitu loh. Jadi selama ini kan kita dikenaikan perpanjangan STNK itu kan senilai kurang lebih 1,8%. Iya. Gitu loh. Jadi nilai kendaraan kita misalkan mobil ya, misalkan 300 juta, itu kan kita bayar kurang lebih 5, sekian juta. Nah, dengan pemberlakuan option ini, pajak option ini artinya ini cuma pembagian antara daerah provinsi tingkat 1 dengan tingkat 2 gitu loh Bang Heri. Jadi yang tadinya provinsi utuh 1,8% ini menjadi 1,1%. Gitu loh. Jadi sedangkan pemerintah kabupaten kota mendapat jatah 66% dari 1,1%. Nah, sehingga hitungan matematiknya pemerintah kabupaten kota mendapatkan kurang lebih 0,6%-an, hampir 0,6 lah, 0,6 something lah gitu loh. Sehingga ketika kita totalkan kembali, maka di ujungnya sama. Kalau ada perubahan ataupun perbedaan, itu hanya angkanya sekian puluh ribu saja gitu loh. Tapi matematiknya itu sama. Karena apa? Karena 1,1% ditambah 1,1% dikali 66% itu sama dengan 1,8 sekian gitu loh. Iya, 8,0-nya. Jadi cuma pembagian jatah antara pemerintah tingkat 1 provinsi dengan tingkat 2 kabupaten kota. Itu aja sih yang saya tahu. Kalau misalkan nambah 66%, buset, itu demo besar-besaran lagi. Saya kemarin terakhir ada baca, kayak option itu 60% itu pajak utamanya dikurangin deh. Jadi pada akhirnya kayaknya sama. Kalau kayak gitu mah nggak apa-apa ya. Artinya ya memang nggak nambah bayar banyak gitu, atau mungkin nggak nambah bayar. Malah saya sekilas baca ya. Jadi ada yang bilang itu memang ujung-ujungnya kurang lebih sama gitu. Jadi ada pembagian dengan daerah aja. Tapi apapun itu sebenarnya yang ditambah-tambah lagi begini, ini sebenarnya parah sekali loh kondisinya loh. Parahnya gimana ya? Itu pajak pada mau dinaikin, sedangkan tadi Bapak tadi tuh benar, menteri banyak ya, mobilnya juga udah bagus-bagus. Kita nih gimana, negara kita tuh nggak pinjol ya, rakyatnya pinjol, karena yang di atas juga nyontoin, udah APBN kita defisit banyak, tapi gaya hidup kita tuh masih mewah banget gitu. Gimana nggak kacau negara? Ini sebenarnya pemerintah harus ini ya, tapi susah Mbak kalau menurut saya.
Jadi di Tiongkok itu sejak Xi Jinping naik ya, sebelum Xi Jinping kacau Mbak. Itu pegawai-pegawai itu kalau kayak di Jakarta ya, itu mereka bisa makan di luar itu puluhan juta. Pokoknya entertainment kalau di BUMN China itu luar biasa banyak. Sejak Xi Jinping naik, ya itu semua diatur sampai kelas direktur aja kalau nginep hotel itu untuk nyampe 2 juta aja tuh nggak bisa Mbak, nggak boleh. Kalau dulu mah kelas manajer aja, jangan manajer, anak buah aja semua kalau mau nginep di Shangri-La di mana itu gampang banget, tinggal ribet kantor gitu loh. Nah sekarang itu direktur BUMN aja nggak boleh naik bisnis kelas Mbak, dan itu sangat dipatuhi, ya. Terus kayak dulu perusahaan yang sama, mereka dulu untuk direktur saya Mercedes, kalau nggak Harrier, sekarang Innova Mbak. Itu emang aturan dari pusat dan mereka ikutin banget. Nah kita kapan gitu loh? Ini kalau nggak ada begini, mau pajak naikin bawah juga sama, habis duitnya. Jadi makanya saya bilang kita udah nggak punya, BUMN-nya udah parah. Terus gaya hidupnya juga masih begitu, masih mewah-mewah. Kalau kita sore-sore lihat mobil di Sudirman itu yang lewat, yang pakai plat putih depannya RI, Lexus lah, itulah banyak sekali Mbak. Itu nggak mencerminkan banget, sedangkan di bawahnya memang lagi susah banget loh. Makasih ya Mbak ya. Ya seperti yang dikatakan tadi ya, pembicara sebelumnya memang ya makin kacau sebenarnya. Karena memang menurut saya memang kelihatan banget ya pemerintah ini bakal kekurangan dana ya. Mereka mau lari ke utang itu sangat diawasi ya. Tapi jalan keluarnya memang hanya itu. Dengan kabinet gemuk ini, dana yang dibutuhkan juga gede. APBN-nya dibutuhkan Pak, defisitnya bakal meningkat. Butuh dana gede lah. Dan memang pembangunan itu butuh dana. Ya kita harus tahu juga, saya juga sadar bahwa untuk pembangunan Indonesia ini butuh dana yang besar juga. Tapi ya dalam kondisi ekonomi saat ini mestinya kan rakyat juga dilindungi gitu ya. Dalam kondisi menurut saya kondisi ekonomi ini tidak baik-baik saja. Seperti Cina yang lagi slow down, kita juga bakalan slow down. Pasti arahnya ke sana. Cuman ya mestinya pemerintah lebih bijak ya dalam kondisi seperti ini, malah mestinya nyontoh Vietnam dong, dikurangi pajak rakyatnya, dikurangi. Jadi supaya nafas penghasilan rakyat terasa lebih meningkat, daya beli meningkat, bergulir ekonomi dengan baik. Ini enggak, pajak dinaikin, Pemda juga naikin, pemerintah daerah juga naikin pajak. Akhirnya rakyat makin menjerit, daya beli jadi makin kecil, ekonomi makin sepi, makin lesu, masuk resesi makin tidak karu-karuan pokoknya. Lah itu jadi problematika yang tidak bisa tidak habis nih. Pemerintah berusaha untuk mensubsidi, tapi apa itu mampu? Enggak ngerti lah. Tapi ya pada prinsipnya memang harus dievaluasi lagi. Menurut saya itu kabinet yang gendut. Apa iya? Kabinetnya aja hampir 100. Belum lagi satu menteri, butuh dayang-dayang begitu banyak. Aduh Tuhan. Butuh dana membiayai itu semua. Gila banget. Tapi ya sudahlah. Sebenarnya gini, para kepala daerah itu cara mengumumkannya adalah dia ngomong gini, ini peraturan pemerintah pusat. Mbak Nena kan orang Jawa Tengah ya, tahu kan daerah Jawa Tengah, saya lupa tempatnya di mana tepatnya gitu ya. Banyak anak-anak muda yang menggunakan daerahnya itu dikelola untuk pariwisata. Untuk maksudnya foto, untuk makan ya, gitu ya. Banyak banget di Jogja, banyak banget itu Ibu. Oke. Lah, kayak gitu. Kalau Jogja kan udah terkenal. Ini di daerah yang kecil-kecil gitu ya. Dan mereka itu sukses gitu ya. Pertanyaan saya, para kepala daerah itu sudah melakukan hal yang maksimal untuk mengelola daerahnya dari sumber daya alam maupun sumber daya pariwisatanya. Contoh, kemarin saya dengar bahwa asosiasi wisata ngomel karena yang diiklanin cuman daerah tertentu yang udah terkenal, yang daerah kecil-kecil nggak diiklanin, kayak gitulah kira-kira ya. Lah,
pertanyaan saya gini, ngapain lu ngomelin ke kenapa nggak kamu bekerja sama dengan kepala daerah? Yuk, kamu kan punya anggaran, kan pasti punya anggaran toh Mbak, gitu loh. Lah, terus patungan dengan para asosiasi travel atau apalah gitu ya, tour and travel itu ya, kayak gitu. Dikelola kan kayak gitu. Terus kan itu devisa negara gitu, devisa yang masuk kan itu juga memberikan lapangan kerja bagi rakyat kamu, terus juga income, terus banyaknya UMKM, banyaknya tempat makan dan sebagainya, itu kan pajak daerah juga. Ya enggak? Lah hal-hal seperti itu mereka nggak pikir atau mereka memang malas, pokoknya taunya enak aja, terima transfer dari pusat gitu aja. Kan lucu banget gitu loh. Apalagi yang memiliki sumber daya alam, walaupun mungkin sumber daya alam lu nggak bisa ngasih izin yang gimana, tapi kan lu bisa cari pangsa pasarnya. Pasarnya dicari, lalu dicarikan investornya, gimana caranya dikelola, carikan investornya, terus ngomong sama pusat, ya kan? Kalau itu nggak boleh, kalau nggak pusat misalnya kayak gitu. Kan itu lu kebagian gitu loh. Kebagian apa artinya? Ada lapangan kerja, ada lapangan kerja lah Mbak, dari makan sampai ke buruh kayak gitu-gitu kan. Lah hal kayak gini nggak tahu ya, kita kok cangkruk rame doang, rame. Mbak tahu nggak si Syria. Syria itu perang itu ternyata apa? Syria itu digempur itu ternyata apa? Selain Amerika cawe-cawe dan Israel yang sudah ngambil sekarang daerah Syria, tapi juga sebelahnya yaitu Turki. Padahal kita adore Turki banget itu, yang di sosial media yang suka Turki gue sampai ini saya langsung bayangin gini, kita berantem aja terus, nanti biar adu domba model kayak gitu. Sekarang Syria udah daerahnya tertentu diambil oleh Israel, terus mereka berantakan, padahal kan yang lalu sudah pernah berantakan kan Syria itu, sekarang agak enak sedikit terus berantakan lagi. Aduh Mbak, udah deh, gue lama-lama capek deh ngeliatinnya. Terus tambah lagi satu, tahu nggak BI CSR-nya itu dikorupsi, terus yang mau ditarget oleh si KPK sekarang ini adalah DPR. Tahu nggak partai apa? Makasih. BO ini mesti diganti namanya jadi BOK. Apa tuh? Jadi seperti ditonjok untuk para pejabat ya, pemerintah dengan komentar-komentar kita. Oke, komentar Mama tidak setuju, pajak lagi. Tapi ya intinya itu kita berkomentar terus-menerus ya, memberikan masukan, input dan saran yang positif. Mama hanya berdoa semoga pemerintah kita mudeng ya, bilangnya mudeng ya. Jadi ya menuju Indonesia yang adil dan makmur, lebih baik untuk masyarakatnya ya, semoga bukan saja didengar tapi dilaksanakan, sebab hal-hal ini mereka sih sudah tahu ya enggak. Jadi ya kembali lagi, ini berapa bulan terakhir ini isunya pajak saja kan, tapi ya itu habis korupsinya jalan terus. Pajak, rakyat itu akan ikhlas bayar kalau memang hasil pajaknya disalurkan, gitu loh. Kayak begini, contoh ya, satu konsepnya apa? Itu dari karyawan. Berarti untuk nanti saat mereka pensiun, itu kan begitu secara konsepnya. Tapi yang terjadi di kita apa? Nggak ada, pungutannya masih ada lagi. Nanti ya nggak, potongan JHT lah, potongan ini, sementara yang PPh 21-nya menguap, ditelan siapa juga nggak tahu gitu. Nah, kalau negara-negara mau pungut pajak di luar, konsepnya bagus, PPN larinya kemana? Ke fasilitas publik. Di kita potensinya sebegitu besar, tapi apa yang rakyat dapat? Nggak ada. Nah, contoh STNK larinya kemana? Perbaikan jalan dong, ya nggak? Penerangan, jalan lobangnya di mana-mana, ya nggak diurus, duitnya mah, wow, banyaknya walam kan begitu kan ya. Tetapi siapa yang mengaudit? Nggak ada.
Siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak ada. Tapi kalau yang ngambil sih iya jelas itu. Jadi rakyat dibebani terus pajak yang ampun terus. Jadi hidup kita tuh sebenarnya dari bangun sampai tidur lagi tuh pajak semua. Gitu loh. Iya nggak? Yoi. Udah pasti seluruh kebutuhan kita dari gosok gigi, odol itu semua PPN. Pajak semua kok. Ayo, nggak ada gitu yang nggak ada pajak hidup kita. Tapi itu jangan bisanya ngambil doang. Ada namanya take and give dong, betul nggak ya, Bu Nena? Iya. Yang namanya jangan cuma bisa take doang. Akhirnya apa? Rakyat ngamuk, ngejerit. Itu aja dari saya. Saya pikir memang pemerintah juga butuh kreasi, dan yang nggak benar juga kalau nggak di take and give. Ya sekarang listrik yang kita ini sebenarnya bayar mesti berapa sih? Kita bayar cuma berapa? Sri Mulyani kan pernah ngomong itu juga. Jadi memang, tapi kita nggak pernah sadar juga kalau kita sebenarnya makan subsidi juga gitu loh. Artinya pajak yang mestinya kita bayar lebih tinggi dari itu. Nah, sekarang yang lain, banyaklah hal yang lain memang tidak sebanding. Kalau mau ngomong tidak sebanding, yes. Karena apa? Karena dikorupsi kebanyakan gitu loh. Nah, kalau kita mau ngomong korupsi, ya itu nggak selesai-selesai. Mau sampai nanti kiamat juga korupsi tetap ada itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pajak lagi, koruptor lagi. Lala. Ya sudahlah, tidak Amelia.